Acara selanjutnya Mau'idoh Hasanah sekaligus doa kepada yang terhormat Kiai Haji Salim Azhar Rois Suriah PCNU Lamongan kawula sumanggaaken. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-mukarramin, para alim, para ustaz, wa akhussu bidzikri Romo Ki Haji Dr. Abdul Ghafur, bapak-bapak pengasuh, kiai-kiai sanesipun, bapak-bapak guru, ibu-ibu guru madrasah diniyah, pondok pesantren Sunan Derajat, anak-anak dari santri putra maupun santri putri yang saya sayangi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan acara yang sangat agung, imtihan khatmil kutub, disertakan dengan acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang, gembira. Saya sangat optimis, punya harapan besar bahwasanya ulama-ulama kita tidak akan punah, tidak akan habis dengan melihat penampilan dari anak-anak kita yang telah bagus di dalam membaca kitabnya, baik cara memberikan pengertian maupun nahwu dan sorofnya. Kalau tadi saya memberikan pertanyaan, itu ternyata keliru. Saya belum menanyakan kitab apa yang dipelajari, dan saya menanyakan nazom, imriti ataupun alfiyah. Ternyata yang dipelajari adalah yang nathar jurumiyah. Jadi pertanyaan yang tidak relevan. Mudah-mudahan setelah ini nanti anak-anak kita bisa mempelajari jurumiyah, juga bisa mempelajari imriti. Paling boten imriti. Syukur bagi bersama Alfiyah Ibnu Malik. Saya betul-betul senang, betul-betul punya satu optimis bahwa nanti alumni-alumni pondok pesantren Sunan Derajat akan bisa menjadi ulama-ulama, menggantikan ulama-ulama yang telah terdahulu. Sekarang ini sudah banyak sekali
para kiai, para guru agama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa puluh, dan alhamdulillah calon-calon kiai, calon-calon guru agama di pondok pesantren Sunan Derajat masih banyak. Alhamdulillah. Ini yang saya senang, saya bangga. Tadi ada berapa tadi itu ya? Putra dan putri yang ditampilkan. Pinten niku wau, 15 toh. Non. Semuanya bagus-bagus dalam cara memberikan pengertian dan menjawab soal-soal nahwu dan sorof. Mudah-mudahan akan terus bisa berkembang. Mudah-mudahan pelajarannya akan semakin diperdalam, sehingga kita nanti kembali ke rumah masing-masing mampu memberikan pelajaran nahwu dan sorof di kampung-kampung. Sekarang ini madrasah-madrasah di kampung-kampung, di desa-desa. Sudah banyak yang tidak mengetahui kias. Jangan lagi kias takamala yang tadi dikiaskan tadi itu ya. Kias istilahi, sulati mujarad, banyak yang tidak hafal. Di desa-desa sudah banyak menggunakan tidak pakai sorof, tidak pakai jurumiyah ataupun imriti. Hanya beberapa saja, bagian kecil. Dan ini adalah merupakan keprihatinan kita, di mana mereka yang dari madrasah-madrasah kalau tidak diajari sorof, nahwu, prihatin dengan generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan diniyah yang sekarang sedang kita miliki ini nanti akan menjadi ustadz dan ustadzah yang betul-betul paham dengan membaca kitab. Amin ya rabbal alamin. Jadi hampir punah kalau andaikan tidak ada kiai-kiai yang sepuh-sepuh atau guru-guru yang alim. Tapi melihat semacam ini saya senang, saya gembira, saya bangga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam sabdanya beliau memberikan hadis kepada kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendakkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dimengertikan oleh Allah taala fiddin, dalam hal agama. Dalam hal agama dimengertikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran agama bisa saja dipelajari walaupun tidak baca kitab kuning. Tapi kalau itu tidak diambil dari kitab kuning dan mereka tidak paham, tidak mengerti, maka pertanggungjawaban pelajaran agama tidak seperti ketika kita bisa membaca kitab salaf. Tidak seperti ketika kita bisa nahwu dan bisa sorof. Sehingga kita bisa mengambil aslinya dari Al-Quran maupun hadis, yang notabene Quran dan hadis adalah bahasa Arab fasih. Kita sudah senang di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah,
dipelajari ilmu pengetahuan agama sudah senang. Akan tetapi pelajaran yang diberikan tidak seperti pelajaran yang diambil dari pondok pesantren di madrasah diniyah seperti ini. Pelajaran agama yang diambil dari madrasah diniyah yang seperti ini tadi adalah asli dari kitab-kitab diturunkannya agama itu kepada kita, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan oleh para ahli fikih, a'immatul mujtahidin, para imam-imam mujtahid. Mereka mengambil dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan mereka membahasakan dengan bahasa Arab yang fasih, dan bahasa Arab yang fasih tidak akan bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang faham nahwu dan sharaf. Itulah sebabnya maka Asy-Syaikh Al-Imriti dawuh wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham. Jadi ilmu nahwu aula awalan, pertama kali yang harus dipelajari sebelum kita mempelajari kitab-kitab kuning. Sebab tanpa nahwu, tanpa sharaf tidak akan bisa difahami secara serius, secara detail kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para a'immatul madzhab, utamanya a'immatul madzhabil arba'ah. Jadi imam-imam sebenarnya kalau menurut Imam Ghazali itu 5. Jadi 4 madhab ditambah Sufyan Ats-Tsauri. Cuma Sufyan Ats-Tsauri ini kitabnya tidak selengkap kitabnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Oleh karena itu tidak dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Hanya dipakai isinya, tapi tidak dipakai sebagai landasan madhahibil arba'ah. Madhab yang dipakai hanya 4. Sebab kitabnya lengkap mulai dari bab wudu, sesuci sampai dengan bab jinayat, bab munakahat. Mudah-mudahan saya betul-betul senang yang dibaca tadi itu bukan hanya bab ubudiyah, tapi sudah sampai pada bab mu'amalah, di mana mu'amalah ini jarang sekali dibacakan. Yang banyak itu bab ubudiyah. Ini tadi mu'amalat, menandakan sudah ada peningkatan diniyah kita. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim allahum yahdharun." Mbok ya ada segolongan di antara kaum muslimin, kaum mukminin yang mau mempelajari yatafaqahu fiddin, mempelajari agama. Nanti kalau sudah orang-orang yang tidak belajar agama itu bertemu dengan yang belajar agama, yang belajar agama itu bisa nuturi, memberikan hidayah, memberikan keterangan kepada yang tidak mempelajari agama. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan nanti mampu untuk memberikan pitutur agama di masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya senang kalau kita nanti menjadi orang alim semua. Sing lanang dadi alim, sing wedok dadi alimah. Ya. Jadi yang laki-laki alim, yang perempuan alimah. Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi itu menulis dalam kitabnya
kehebatan orang yang berilmu, kehebatan orang yang alim, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak alim. Jadi besok di hari kiamat itu yang pertama kali memberikan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang diberi syafaat oleh Rasulullah utamanya mereka yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, mau bangga dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mau melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dan bangga, senang melihat perjalanan Kanjeng Nabi. Baik itu perjalanan perjuangannya yang biasanya diperingati dalam Maulid Nabi atau perjalanan Isra dan Mi'raj yang biasa diperingati pada bulan-bulan Rajab, Sya'ban, peringatan Isra dan Mi'raj. Pertama kali mereka yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian dari Rasulullah ada lagi syafaat oleh nabi-nabi selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ada lagi syafaat oleh para ulama. Dan syafaatnya para ulama inilah mudah-mudahan kita nanti akan bisa masuk di situ. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mempelajari ilmu agama ini betul-betul, belajar nahwu benar-benar, belajar shorof benar-benar, bisa membaca kitab salaf benar, insya Allah akan menjadi ulama-ulama yang siap memberikan syafaat di nanti hari kiamat. Ya. Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salam Al-Qalyubi menulis sebuah tulisan, kalau saya baca saya itu merenung dan agak gembira. Ya gembiralah, saya merenung dan gembira. Di hari akhirat nanti itu akan ada suatu peristiwa. Peristiwa apa itu? Ada salah seorang yang dia amal jeleknya banyak, amal baiknya tidak banyak, kalah dengan amal buruknya. Diputuskan bahwa dia harus masuk ke neraka. Oleh malaikat dituntun yang neraka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat welasnya dan ridhonya ketika itu tampak. Allah Ta'ala niku nek pun kadung ridho, wong niku kaya ora ana sing salah. Tapi nek kapan sifat menyiksanya ini yang tampak, ghadabnya yang tampak, Nabi pun mereka tidak berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ridhonya ini yang ditampakkan, alangkah murahnya, alangkah maha kasih sayangnya Allah Ta'ala. Enten tiyang sing dinyatakan oleh malaikat harus masuk neraka, digiring ke neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kepada malaikat, "Hei malaikat, nanti dulu kamu lihat dulu orang ini apa pernah mengaji pada pengajian yang diasuh oleh salah seorang alim. Napa nate piyambake niki nderek pengajian. Delok catatane delok. Engko nek wong iki tahu ndelok, tahu melok pengajian, majelis pengajian, saya maafkan dia. Catatan malaikat didelok, ternyata tidak ada. Orang ini tidak pernah mengikuti pengajian.
ora tau melok kumpulan pengajian, malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, panjenengan pirsa piyambak. Panjenengan maha mengetahui, tiyang niki mboten nate nderekake pengajian. Ya wis, apa wong iki gak duwe rasa seneng nang gone para ulama. Engko nek wong iki duwe rasa seneng nang gone para ulama, wong sing alim, tak sepura. Delok mbek malaikat dan ternyata malaikat tidak melihat hatinya orang ini cinta kepada ulama. Tidak punya kecenderungan, tidak punya cinta, tidak punya simpati kepada ulama. Malaikatnya lapor nang Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan langkung pirsa ya Rabb. Tiyang niki mboten gadah simpati blas tenggene para ulama. Mboten cinta babar pisan tenggene para ulama. Ya wis. Saiki ngene. Deloken. Wong iki tahu apa ndak biyen niku. Dupung-dupung melok mangan senok nggone mangan niku ana ulamake. Monggo cara dikongkon gawe contoh apa gak tahu wong iki melok resepsi kemantenan. Melok mangan senok kono ku ana campurane para ulama. Engko nek tahu makan bersama melok mangan nek kono enek ulamake tak sepura. Malaikate mulai mempelajari buku laporan. Matur, ya Allah, Engkau maha mengetahui. Tiyang niki mboten nate blas mangan sing teng mriku enten ulamake. Jadi dhek mboten nate melok resepsi, makan-makan sing teng mriku enten undangane ulama. Saya kalau membaca kitab ini alangkah hebatnya yang dinamakan orang alim ini, ya, yang dinamakan ulama. Malaikate kondo mboten enten Gusti daftare, piyambake mboten nate mangan bareng-bareng kalih para alim ulama. Ngene saiki deloken. Omahe nok endi wong iki? Engko nek omahe iku nok nggone dalan sing tau diliwati dening para ulama, sing tau diliwati dening wong alim, tak sepura dosane. Hanya Allah itu kalau sudah ingin memaafkan itu dicari sekecil mungkin. Omahe nok njarendi. Engko nek omahe iku nok nggone jalan, di mana jalan itu di situ ada rumahnya ulama, tak sepura. Mergo oleh syafaate ulama. Mboten omahe mencil, mboten enten tiyang alim teng desane ngriku. Lah ini loh. Mudah-mudahan nanti anak-anak dari kita, siswa-siswi pesantren dari beberapa perkampungan ya. Enten sing ing Bojonegoro, Tuban, Brondong, Dongadem ya. Sing Dongadem niki mau sapa ya. Dongadem itu maratuwa saya itu di Dongadem ya. Jadi kula nek enten nyatur ke Dongadem kepengin nakokno ke Dongadem desa apa? Ndrokila apa Tumbras ya. Apa ke Dongadem ya. Dan saya sangat berkepentingan bahwasanya santri Nahdlatul Ulama bisa kembang di kecamatan Dongadem sana. Dongadem sana itu tempatnya mertua saya. Mayoritas bukan Nahdlatul Ulama.
Jadi kalau ada santri dari sana itu saya senang sekali. Dan mudah-mudahan bisa berkembang, mengembangkan di sana. Malaikate laporan, mboten Gusti. Tiyang niki mboten manggen tenggene panggenan yang di situ termasuk ada rumahnya alim, orang alim. Allah Ta'ala panggah dawuh. Wis ngene saiki ngene. Sapa jenenge wong iku mau? Engko nek jenenge padha karo jenenge salah seorang kiai, tak sepuro dosane. Jadi jeneng mbakno ya penting ya. Bodho nek kapan jenenge iku Abdul Ghafur, insyaallah masuk swarga. Mergo padha karo jenenge kiyaine. Delok sapa jenenge? Engko nek jenenge padha karo jenenge wong alim tak sepura. Mulane gawe jeneng iki kepalang sing padakno kiai-kiai. Saya pengenane ada tamu dimintai pendapat, Yai, anak kula badhe kula paringi nami tapi kok disalahno kalih ustad tenggen kula. Saman jenenge napa? Bayu Gondo Permono. Niku mosok awon to Yai. Gak lah sampean niku oleh kondi to. Keng internet. Sekarang itu banyak nama dari internet. Bayu Gondo Permono. Kok jekewe sapek ngono. Lah niki disalahno kalih ustad tenggen kula. Sik sampean roh maknane bayu. Duka mboten semerap. Bayu iku maknane angin. Itu nek pramuka sang bayu angin, memanggil angin. Gondo iku berarti ambu. Nah, gondo iku ambu. Permono iku serius nemen. Jadi angin sing ambune nemen. Lah kok ngoten ya? Lah mbuh. Angin sing ambune nemen niku apa? Ya sing kadang-kadang unine pret, kadang brut, kadang ses nang megilan ambune. Jare wong ibu ning ngoten mboten sida niku bener ustad niku mau, ya bener ustad niku mau. Wis ganti lah. Kula pun kadung seneng kalih Bayu Yai. Ayo ganti napa? Bayu Gondo Permono. Ya gantian Bayu Gondo Arum. Ngono ae. Bayu Gondo Arum. Bayu Gondo Arum ini angin mambu wangi. Oh, wis nggih niku mawon. Sing penting anak bayune. Kadung seneng karo Bayu Gondo Arum. Ini kadang-kadang nama itu penting. Ono maneh saking senenge karo Bung Karno, jenenge dikei Karno. Sugondo Tirto Karno. Niki nami niki saya ya iki. Apik wong ana Bung Karnone barang kok. Tapi sampean kudu roh maknane. Dadi wong tuwa iki ngowahi jeneng nang gone anake paling mboten harus tahu namanya. Sugondo Tirto Karno. Sugondo iku gondo sing temenan nemen. Tirto iku banyu, Karno kuping. Jadi banyu kuping sing nemen gondone. Wak cureg ya ini, ya iya. Penting, nama itu penting. Allah Ta'ala dawuh, sik delok-deloken sapa jenenge bocah iku.
Kok kalau jenenge itu sama dengan namanya seorang alim, tak sepuro. Malaikate matur, mboten. Namine mboten cocok karo namine tiyang alim. Duka sinten namine ora disebutno ning kitab. Wis sitok engkas. Apa dhek duwe kanca sing kancane iku suweneng karo kiai? Apa dhek duwe kanca sing kancane iku suweneng karo kiai? Ahli bantu kiai. Gadah ya. Ya mbak ini gadah kanca sing kancane seneng karo salah seorang ulama. Allah Ta'ala kemudian dawuh, tak sepuro dosane wong iki sebab duwe kanca sing kancane ada hubungan erat dengan salah seorang ulama. Syekh Ahmad Syihabuddin memberikan sekian ini hebatnya derajatnya orang yang alim. Dan orang yang alim di sini adalah orang yang alim dalam babakan ilmu agama. Jadi orang yang alim dalam babakan ilmu agama, dan ilmu agama itu akan bisa dipelajari secara baik manakala kita memulai pelajaran dari awal kali, yaitu belajar nahwu dan sharaf. Di Damaskus itu ada salah seorang yang umurnya sudah 50 tahun. Mulai belajar agama. Iku dikongkon ngapalno Imriti. Imriti kon ngapalno. Madun Alfiyah kon ngapalno. Jurumiyah itu kalau di lerap sana itu mesti diapalno. Jurumiyah diapalno, Asmawi diapalno. Ada Imriti, Alfiyah diapalno. Itu di Damaskus. Orang ini berasal dari seorang yang profesinya itu ngeduki kuburan. Punya profesi penggaweane ngeduk kuburan. Ketika dia ngeduk kuburan, karena menolong salah seorang perempuan yang malam-malam datang mengetuk pintu, tolong saya punya mayit dan harus segera ditanam. Keduki kuburan. Habis ngeduk kuburan, mayitnya datang, kemudian ia memasukkan mayit itu di dalam liang lahat, semaput. Ya, orang ini semaput. Ketika waras dari semaputnya, dia segera menyelesaikan ini, terus naik, goleki wong wedok sing ngongkon ngeduk kuburan. Orang perempuan sudah keburu pulang. Jadi wong wedokmu ya melok ngetutno, keburu pulang. Beberapa bulan kemudian perempuan yang tadi mengetuk pintu lagi, tolong digalikan kuburan. Ada kematian lagi. Setelah dikeduk kuburannya, mayitnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Dia mengetahui sesuatu persis seperti apa yang diketahui pada awal mula. Cuma dia karena sudah terlatih orang semaput. Segera dia menyelesaikan dan segera naik ke atas. Alhamdulillah masih menangi perempuan. Nun sewu, panjenengan iki napane mayit niku.
Kula niki ibuke, Pak. Saya ini ibunya. Mayit yang saman tandur, yang saman tanam, kemarin itu adalah anak saya yang kecil. Dan yang sekarang ini anak saya yang sudah besar. Ada apa? Saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya masukkan mayit ini ke luang lahat, ternyata alam yang ada di kuburan berubah menjadi sebuah istana yang sangat luas. Ada pertamanan. Saya pertama kali melihat itu tidak kuat, jadi saya semaput. Yang kedua, saya kuat dan sama persis dengan yang saya ketahui pertama kali. Berubah menjadi bangunan yang luas. Ada panggung-panggungnya, ada pertamanannya. Dan alhamdulillah sebentar kemudian saya dihapus oleh Allah. Apa yang saya lihat dihapus sehingga saya sadar kembali. Sebenarnya siapa anak sampean itu? Anak saya yang pertama yang mati itu adalah anak saya yang dia belajar ilmu agama di sebuah ma'had, coro sekarang pondok pesantren. Namanya bukan ma'had, ini maktab. Di sebuah maktab niku coro sakniki ma'had. Dia belajar ilmu agama, tidak ada pekerjaan lain kecuali belajar ilmu agama. Terus anak saya yang kedua yang baru meninggal dunia, itu adalah kakaknya. Dulu dia juga keluaran dari pondok pesantren, sekarang punya profesi tukang kayu. Hasilnya dia bekerja, sebagian dipakai untuk nyangoni adiknya yang ada di pondok pesantren. Subhanallah. Berarti ini adalah barokahnya mencari ilmu ad-din. Barokahnya mencari ilmu di madrasah diniyah. Digampang no. Allah SWT ridho kepada santri-santri, kepada guru-guru, ustadz dan ustadzah yang mau mengajar dan santri mau belajar agama dengan betul-betul. Mudah-mudahan kita nanti para guru, ustadz, ustadzah dan santrinya, kalau sudah tiba saatnya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kuburan kita berubah menjadi satu pertamanan yang indah. Amin ya rabbal alamin. Seorang penggali kuburan ini kemudian niat meninggalkan profesi penggali kubur dan masuk dalam masjid. Di masjid itu ada salah seorang ulama yang ahli mengajar ilmu agama. Dia tanya, "Loh kok sudah tua kok baru belajar agama, ada apa? Kamu kan sudah umur 50. Diterangkan, diceritakan pengetahuan gaibnya itu. Mulai dari itu dia belajar nahwu, jurumiyah, imriti, alfiyah. Jadi belajar agama pertama kali mesti harus pakai belajar nahwu dan sorof. Oleh karena itu kalau kita sekarang ini seperti tadi saya dengarkan, saya lihat nahwu dan sorofnya bagus, saya punya satu harapan, insya Allah ulama-ulama di Indonesia tidak akan habis.
satu meninggal dunia, dua sampai puluhan meninggal dunia, akan tumbuh beberapa santri yang siap mengganti para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu juga belajar. Jadi linuriyahu min ayatina, dia akan saya beritahu tentang ayat-ayat kita, tanda-tanda kekuasaan kita. Itu juga beliau Rasulullah belajar. Cuma cara belajarnya dibawa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Itu kalau yang membaca paham nahwu dan sorof, pengertiannya akan semakin bagus, semakin luas. Saya menjadi ingat pertanyaan Ustadz siapa yang suruh niyas tadi. Di sini ada asro. Asro niku nek nderek wazan apa? Asro nderek wazan apa? Af'ala, ya. Kalau saro berjalan, kalau asro maknanya menjalankan. Kalau kita lihat asro menjalankan, itu mestinya maf'ulnya tidak bi'abdihi, sambungannya mestinya abdahu. Asro nglakokake sapa allazi abdahu ing kawulane al-ladzi. Ini begitu. Tapi di sini dipakai bi oleh Allah Taala, asra bi 'abdi. Nek ana bine mestine sara bi 'abdi. Sara mlaku bengi sapa alladzi bi 'abdihi kelawan kawulane. Lah iki nglakokno kelawan kawulane. Nglakokno kok kelawan kawulane ana bae bareng kepiye. Kalau orang bisa belajar nahwu, bak di sini bermakna apa? Apa bermakna kelawan? Apa bermakna apa? Masuk Ibnu Malik datang. Ya, bil basta'in wa 'addi awid al-fiqi wa mislama wa min wa'an bihandiki bilba, dengan ba istain memberikan makna, kok nuwai makna jaluk tulung. Adih awit al-siki, al-siki yang diambil. Ba itu menunjukkan ilsaq, ilsaq ketemu. Jadi ini asra bi abdihi, nglakokno, dan ketika menjalankan ketemu antara abdihi dan al-ladzi. Ketemu antara abdi dan al-ladzi. Ini ketemu gandeng antara al-ladzi dan abdihi. Di istilahno cara ilmu Jawa jenenge manunggaling kawula Gusti. Jadi ketemu al-ladzi dengan abdihi, tidak kemudian melakukan dan tidak ketemu, ini ketemu. Loh, hebatnya ilmu nahwu kalau di dalam. Karena ketemu antara al-ladzi dan abdihi, maka semua hukum-hukum kausalitas sebab dan akibat sudah tidak ada lagi.
Mergo Allah Ta'ala iki ketemu gathuk kun fayakun. Wujud tenang. Makanya jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang mestinya ditempuh dalam 1 bulan perjalanan unta, kadang-kadang lari, kadang-kadang berjalan, kadang-kadang mandek, iku nek cara ditempuh dengan perjalanan unta antara Mekah dan Palestina itu 1 bulan. Tapi ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai semalam. Jadi lailan di sini bukan semalam, tapi ing dalam waktu bengi. Jadi dzaraf zaman. Bukan semalam. Hanya beberapa menit. Umma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib. Umma arudduhu mongko kari-kari balekake sapa ingsunhu ing abdi ing Muhammad minal arsy dari aras qabla an yabruda ing dalem sadurunge yen toh adem apa al-farasu lemek. Rasulullah tidur terus ditinggal munggah nang aras, lemeknya masih belum adem, masih hangat, menunjukkan perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa hanya beberapa menit. Kok bisa? Sebab antara abdu dan Allah sudah sambung. Jadi semua pertanyaan yang bersifat fisik kehilangan relevansinya. Hukum kausalitas sebab dan akibat sudah tidak ada. Tapi Rasul masih bereksistensi dengan ruang, eksistensi dengan gerak, eksistensi dengan waktu. Tandanya kalau eksistensi dengan gerak, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini gerak. Menurut cara ilmu alam fisika, yang namanya gerak itu perpindahan antara satu titik dengan titik yang lain. Namanya gerak. Masih eksistensi dengan gerak. Masih bisa dikomentari dari mana sampai dari mana. Masih eksistensi dengan waktu lailan pada waktu malam. Jadi walaupun sudah lepas dari hukum kausalitas sebab dan akibat, tapi masih eksistensi dengan ruang, gerak, dan waktu. Itu hebatnya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Tidak ada nabi-nabi zaman dulu yang diberi kehebatan seperti Kanjeng Muhammad, tidak ada. Rasulullah Muhammad paling hebat. Malaikat mawon nalika wis sonjoglone aras ke atas ndak bisa. Pun Rasulullah panjenengan piyambak mawon naik ke atas. Derajat saya hanya di sini, kalau saya ke atas terbakar. Itu Kanjeng Nabi munggah dhewe. Seperti ada suatu lubang, kan Nabi ndangak morom celurut munggah dhewe sampai ke Mustawa. Sampai ke Mustawa. Di sana beliau menerima bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi yang namanya salat. Jadi Rasulullah Muhammad begitu hebatnya. Kalau sudah Alladzi dan Abdi ini sambung, sudah tidak perlu ditanyakan apa ya gak masuk angin. Ya wis ora ana pertanyaan masuk angin barang iku. Waktu itu Kanjeng Nabi ketunan apa enggak ada pertanyaan begitu. Ya, sudah hilang semua. Tapi masih ada eksistensi dengan waktu lailan. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, gerak. Alladzi barakna haulahu.
ruang. Nah, biasanya orang yang manunggal kaula Gusti itu tidak bisa menyebutkan di mana saya, menghadap kemana saya, tidak bisa. Tapi hebatnya Kanjeng Muhammad masih eksistensi. Kayak wali-wali ini Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Diberi semacam begitu kadang-kadang juga bisa, tapi tidak iso nerangno piye olehku bergerak tadi itu gimana. Mbah Hamid Pasuruan itu nanti diundang tenggene Malang. Sing cerita ini Kiai Mujahid. Saya itu pernah oleh ayah saya disuruh jemput Kiai Hamid sebab di Malang ada acara istighosah jam 7 pagi sudah dimulai. Kula jam 6 sampun nang Pasuruan. Jadi ba'da subuh berangkat jam setengah 5, jam 6 sudah di Pasuruan. Manggi Mbah Hamid. Oh nggih, mangke ini nemoni dayuh dhisik. Saya belum sampai mengucapkan apa-apa, beliau sudah, oh nggih, mangke. Tamunya tambah kata, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Saya ini melihat jam, jam 12. Ya. Sudah jam setengah 7 pagi. Ya apa iki kok nak didukane abah aku ki kok. Mbah Hamid sik nok kene. Padahal perjalanan Pasuruan Malang ngebut setengah jam. Ya apa iki? Ate matur meneh rawani. Akhirnya baru kurang seperempat jam dengan jam 7 diwanek-wanekno Mbah Hamid. Kula niki dereng matur. Nggih, mungkin sekedap malih. Masyaallah lagi kok piye iki wis jam yamin. Terus Mbah Hamid niku dawuh. Bareng wis jam 7 kurang. Anu nggih jenengan kundur rumiyin. Abahe sanjangi kula tesih enten tamu. Mungkin kula tak kalih supir kula. Nek nyupir bau antere pol. Sampeyan mboten ngira ngatasi. Kula tak kalih supir kula. Mujahid langsung ngamblas pulang. Sampai Anjogone Malang sudah jam 7 lebih 10 menit. Bah, salamipun Mbah Hamid. Tasih wonten tamu. Dereng saged ngriki. Tamu apa? Wong Kiai Hamid wis ngimami. Lah iku Kiai Hamid sing ngimami istighosah iku. Subhanallah. Lah iku muyah apa marane? Nah, terus sing gak ada supir buanter, supire ora wong kok. Supire kun fayakun. Ya ora kenek mbok pikir, pikiranmu kan pikiran fisik. Dia sudah menggunakan metafisika. Kamu kan masih fisika saja. Nggih, Pak. Kowe itu paham. Kowe kudu paham nek ulama-ulama itu kalau sudah dekat kepada Allah Ta'ala kadang-kadang yang ngono kuwi. Mantun istighosah daharan mantun daharan Mbah Hamid tanglet. Napa enten panggenane? Kula kudu nguyu. Monggo Mbah. Terno. Terno kalih Mbah Mujahid. Loh. Lah niki kamar kencing kok kados kamar tidur ngeten lho. Kok apik banget. Mlebu ditunggoni kalih Mujahid. Sawi ra metu-metu. Ape didodok kerawani, dinteni sowe
Iki engko nang semaput nok jero. Kondo abahe. Mbah Hamid kok mboten medal-medal. Metu rendi. Nah tesik tengah ya wis nok omahe, wis nok Pasuruan. Subhanallah. Lah wau mlebu teng jero ngriku. Iku jaremu. Jadi kadang-kadang ulama-ulama, para aulia itu kadang-kadang juga diberi oleh Allah semacam begitu. Jadi mikirno Isra dan Mi'raj itu kalau sudah kita punya sejarahnya para kiai, aulia itu hal yang sudah tidak asing lagi, tidak mamang lagi. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad niku dawuh ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama-ulama umat saya seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itu mendengarkan begitu Nabi Musa itu gak terima. Ya. Ora terima. Nabi Musa itu gak terima. Lah kok gak terima? Nabi Musa itu medhayuh nang Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok bisa? Wong Nabi Musa wis zaman biyen. Semua itu bisa diatur. Kalau Allah Ta'ala yang menjadikan semua bisa diatur. Wah niku nek diceritakno dawa banget niku. Sampai jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abi Hasan Asyadzili. Iki ilmu-ilmu sing hampir sama dengan asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak, para ibu, para saudara, anak-anak yang saya sayangi. Apa yang saya ceritakan ini kalau diceritakan panjang betul ya. Memakan beberapa waktu. Ini diceritakno mungkin wis jam 12 ya. Ya disambung sok ben maneh ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Inti dari yang saya sampaikan, intinya belajarlah ilmu nahwu dan sharaf serta membaca kitab dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu untuk anak-anak bisa mempelajari ilmu agama, mengambil dari aslinya Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihadul ulama. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanika. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna min jami'i afati min adzabil akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Matur suwun kawula haturaken. Alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini.
Dari kami ucapan selamat dan sukses untuk seluruh santriwan santriwati Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhiru kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.